siang, Pak Felix dan Mas Ilai. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya judul analisis melalui tahap fitur iklan dan promosi terhadap kepuasan seller Tokopedia dan penentuan atribut kepuasan yang perlu ditingkatkan. Oke, kenapa saya memilih penelitian ini? Karena dengan semakin berkembangnya internet, pasti banyak peluang untuk bisnis yang muncul. Salah satunya e-commerce yang paling banyak digunakan saat ini. Bahkan kalau bisa dilihat, Indonesia merupakan persentase pengguna e-commerce tertinggi di dunia saat ini per April 2021. Dan e-commerce itu mencakup marketplace juga. Marketplace di Indonesia saat ini yang paling besar, yang paling banyak penggunanya dan pengunjungnya itu Tokopedia. Dan Tokopedia sendiri CEO-nya telah mengakui bahwa yang menjadi kunci suksesannya mereka salah satunya yaitu sellernya mereka sendiri. Makanya itu tentu Tokopedia harus menjaga seller-sellernya agar tetap loyal ke Tokopedia. Makanya diadakan penelitian ini. Ya, jadi tujuan penelitian ini yang pertama mengidentifikasi atribut layanan untuk fitur iklan dan promosi yang ada di website seller Tokopedia yang dapat mempengaruhi kepuasan seller Tokopedia. Kemudian yang kedua, mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan seller dan tingkat kepentingan atribut yang terdapat pada fitur iklan dan promosi pada website seller Tokopedia. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi atribut dan layanan fitur iklan dan promosi yang perlu diperbaiki yang mana untuk dapat meningkatkan kepuasan dari seller dan juga layanan yang dimiliki oleh Tokopedia. Ya, batasan penelitian ini ada 5. Yang pertama, kita coba batasin hanya pada website seller Tokopedia. Jadi sebenarnya Tokopedia itu ada website, ada aplikasi, tapi aplikasinya tuh fiturnya cuma dikit. Jadi kita pakainya yang website yang lengkap fiturnya. Terus batasan kedua itu hanya pada fitur iklan dan promosi. Yang batasan ketiga itu fitur yang dipilih berdasarkan fitur yang dapat diakses semua seller. Karena di Tokopedia itu banyak, tipe sellernya itu banyak, ada power merchant, ada yang official. Tapi kita pilihnya yang bisa diakses saja sama semua seller. Terus batasan keempat itu pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner, dan batasan kelima objek penelitian adalah seller Tokopedia yang berdomisili di Jabodetabek. Oke, desain penelitiannya ini jenis dan pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif dengan menganalisis persepsi dari seller mengenai fitur iklan dan promosi di Tokopedia. Terus teknik pengumpulan dan sampling data yaitu kuesioner tertutup, purposive sampling, dan daftar pertanyaan berdasarkan metode WebQL 4.0. Dan penentuan jumlah sampelnya karena menurut Herr et al. Tahun 2010 jumlah sampel minimal adalah 5 kali dari jumlah input pertanyaan. Maka karena jumlah pertanyaan ketiga, penentuan jumlah sampelnya itu sebanyak 115 sampel. Ya, ini kalau yang tadi saya jelasin bahwa saya menggunakan metode WebQL 4.0 untuk pernyataan kuesionernya. Jadi desain kuesionernya itu berdasarkan instrumen WebQL 4.0. Itu ada 3 dimensi. Yang pertama usability, yang kedua information quality, dan yang ketiga service interaction. Nah, ini mungkin sekilas saja bisa kita lihat bahwa usability ada 8 atribut, information quality ada 7 atribut, dan service interaction ada 7 atribut sama overall 1 atribut secara keseluruhan. Oke, pengolahan data. Pada penelitian ini sebenarnya ada beberapa pengolahan data, yaitu yang pertama analisis diagram Pareto. Jadi karena fitur di website seller Tokopedia itu ada banyak, ada 17 yang bisa diakses semua seller. Ada 17, makanya saya menggunakan analisis diagram Pareto untuk menyeleksi tadinya. Lalu karena diagram Pareto-nya ternyata tidak persepsi diagram Pareto-nya tidak terbukti pada penelitian ini. Jadi persetujuan saya dengan dosen pembimbing kita menganalisis 3 fitur yang paling tinggi tingkat kepuasan dan penggunanya. Kemudian uji validitas dan reliabilitas, pilot test, uji validitas dan reliabilitas, penerapan metode IPA, importance performance analysis, penerapan metode IPA dengan diagram Cartesius, dan penerapan metode customer satisfaction index.
analisis Pareto, itu prinsip Pareto, prinsip di mana 20% dari penyebab akan berdampak pada 80% hasil. Jadi hipotesis saya tadinya 20% fitur iklan dan promosi bisa mempengaruhi 80% tingkat kepuasan seller, tapi hasilnya ternyata tidak terbukti adanya prinsip Pareto dalam penelitian ini. Karena apa? Karena ternyata kalau dilihat dari diagram Pareto ini, dari 17 fitur iklan dan promosi, ternyata untuk mencapai 80% tingkat kepuasan butuh 9 fitur iklan dan promosi. Jadi prinsip Pareto-nya tidak terbukti. Di atas persetujuan saya dan dosen pembimbing dipilih 3 fitur dengan tingkat kepuasan tertinggi untuk dikaji lebih lanjut. Selanjutnya, penerapan metode importance performance analysis. Fungsinya itu untuk mengetahui dan mengukur hubungan yang terjadi antara persepsi dari konsumen dengan prioritas mengenai kualitas produk atau layanan. Ya, selanjutnya analisis tingkat kesesuaian dengan melakukan pembagian tingkat kinerja dengan tingkat kepentingan dari setiap atribut. Jadi metode IP ini ada analisis tingkat kesesuaian dan analisis diagram kartesius. Untuk yang analisis diagram kartesius dia lebih detail. Dia memetakan skop kinerja penyedia layanan dan tingkat kepentingan pengguna layanan dibagi ke dalam 4 diagram. Ya, ini analisis tingkat kesesuaiannya secara sekilas. Kemudian ini ada kuadran matriks IPA. Jadi yang kuadran pertama itu atributnya dianggap penting, namun kinerja perusahaannya masih kurang. Kalau kuadran kedua atributnya penting dan tetap harus dipertahankan, berarti sudah baik ya. Kuadran ketiga itu kinerja perusahaan masih kurang, tapi atributnya kurang penting sehingga nggak perlu diprioritaskan buat diperbaiki. Tapi perlu buat diperbaiki, tapi tidak perlu diprioritaskan. Dan kuadran yang keempat, kinerja perusahaan berlebihan karena atribut dirasa kurang penting, tapi skor kinerjanya baik. Ya, ini sekilas diagram kartesius ini. Ya, lalu penerapan terakhir, penerapan metode Customer Satisfaction Index. Ini kita mau lihat tingkat kepuasan konsumen itu gimana sih saat ini perusahaan. Jadi perusahaan dapat tahu nih atribut mana aja yang masih bisa dan perlu dikembangkan dengan metode IPA tadi. Jadi standar nilai PSI sebagai berikut dan hasilnya ternyata 3 fitur yaitu bebas ongkir, top ads, dan kupon produk itu termasuk dalam kriteria yang sangat memuaskan. Jadi ya sebenarnya 3 fitur ini sudah sangat memuaskan. Tapi kalau pakai metode IPA masih bisa dilihat lagi nih yang bisa ditingkatkan yang mana, karena IPA kan berdasarkan seluruh atributnya nilainya meskipun tinggi tapi digabung diambil rata-ratanya. Kesimpulannya yang pertama ya penelitian dia memenuhi prinsip Pareto, kemudian berdasarkan penerapan metode CSI, fitur bebas ongkir, top ads, dan kupon produk termasuk dalam kriteria yang sangat memuaskan. Dan kesimpulan ketiga, berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan metode IPA dapat diketahui bahwa fitur iklan dan promosi, bebas ongkir, top ads, dan kupon produk terdapat atribut layanan yang butuh perbaikan segera, butuh perbaikan yang tidak segera, dan juga atribut layanan yang sudah baik dan atribut layanan yang sudah sangat baik.